إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada kenikmatan yang tinggi nilainya melainkan kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terkira nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan keimanan yang mantap menjaga ketauhidan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman, bertakwa. Begitu juga dengan anak-anak kita, keluarga kita, istri, handai tolan dan sahabat-sahabat kita semuanya. Sehingga hari ini kita berjumpa di rumah Allah yang mulia ini, pada hari yang paling mulia ini, maka kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kerisauan dari salah seorang sahabatnya ketika suatu hari terlihat dalam keadaan murung, dalam keadaan khawatir, sehingga ternampak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau demikian? Kira-kira demikian. Maka kemudian sahabat Nabi ini menjawab, ya Rasulullah, bagaimana kami tidak risau dan khawatir? Bagaimana kami tidak takut ya Rasulullah? Sehari-hari kami di dunia ini bersamamu, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tahu, kami yakin bahwa engkau sudah maksum, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kami sahabatmu ini ya Nabi? Bagaimana nasib kami ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan sembari menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai di dunia ini. Artinya Nabi memberikan jawaban yang Masya Allah kepada sahabat tadi, menghibur hati sahabat tadi, bahwa jika engkau
mencintai nabimu, maka insya Allah engkau juga akan bersama nabimu itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mati Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mencintai baginda Nabi, merindukan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mati Allah sekalian, izinkan pada kesempatan berbahagia kali ini khatib menyampaikan satu ayat Al-Quranul Karim yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 14 sebagaimana khatib baca di awal tadi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dihiaskan kepada manusia itu hubbus syahawat, kecintaan kepada keinginan, minan nisa'i, kepada perempuan-perempuan, wal badina, dan terhadap anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang menumpuk yang berlimpah, minaz zahabi wal fiddah, dari jenis emas ataupun perak ataupun sejenisnya, wal khailil musawwamah, dan juga kuda pilihan, hewan ternak, wal an'ami wal hath, dan juga ladang dan sawah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hal-hal kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Hadirin rahmati Allah sekalian, merupakan sunnatullah Allah ciptakan perhiasan dunia ini, Allah lekatkan ia pada kehidupan kita ini, agar kehidupan kita ini menjadi indah. Akan tetapi hadirin rahmati Allah sekalian, keindahan yang hakiki adalah manakala semua apa yang Allah berikan itu, yang Allah lekatkan kepada diri kita itu, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, jika kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sandarkan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu itu akan menjadi jalan kemuliaan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat kita. Berapa banyak orang yang kemudian terjebak di dalam keinginan-keinginannya, kemudian tanpa ada sesuatu batasan yang jelas, tanpa memikirkan halal dan haram, maka kemudian akhirnya jatuh dalam lembah kehinaan. Wanita-wanita yang ia sukai menjadikan jalan kehinaan dia di dunia, karena dia tidak melalui jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan hukum pernikahan, perkawinan itu untuk kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui naluriah kita yang memang Allah ciptakan itu untuk kita. Bahkan terkadang kita pun tidak tahu, ternyata kemudian secara naluriah alamiah kita kemudian merasakan itu hadir dalam diri kita. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan kita. Dan kemudian setelah orang ingin menikah, ingin pula punya anak, maka ada sebagian orang dengan anaknya kemudian menjadi masalah dan bencana dalam kehidupannya. Tapi banyak pula orang-orang dengan anak-anaknya menjadi kehidupan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak ini, dalam hadis Nabi sebutkan bahwa jika orang tua mendidik anak-anak dengan baik, maka anak-anak ini adalah menjadi investasi kita para orang tua. Waladun salih yad'u lahu, anak-anak soleh yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa untuk ayah emaknya, baik ketika kita masih ada maupun nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini yang akan menarik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, pahala juga mengalir untuk kita ayah emaknya. Kebaikan-kebaikan itu akan menjadi buah-buah kebaikan yang kemudian nanti kita akan saksikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mati Allah sekalian, kemudian demikian juga dengan harta kita. Banyak orang yang dengan harta ini silap dan silau dalam kehidupan dia, akhirnya kemudian terjatuh di dalam kehinaan. Akan tetapi di sisi yang lain, banyak pula orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi harta yang melimpah yang ada di sisinya,
ia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk beramal ibadah yang lainnya. Ada dana dia infakkan, dia sedekahkan, dia wakafkan. Kemudian dia cari anak-anak yatim, dia cari madrasah-madrasah, dia cari lembaga-lembaga pendidikan, yang kemudian lembaga ini kemudian berkembang. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, dan seterusnya. Bahkan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dia bantu dan sebagainya. Harta yang Allah titipkan kepadanya menjadikan dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sama sekali dia tidak menginginkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah sekalian. Maka dari itu di dalam tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb pernah menyampaikan bahwa memaknai ayat ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, bahwa perhiasan dunia ini menjadi sesuatu yang digandrungi, yang disukai oleh manusia. Dunia ini, perhiasan segala pernak-perniknya, kata Sayyid Qutb, bukanlah sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang rendah, akan tetapi dia akan menjadi mulia jika dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada zat yang memberikan itu. Sedikitnya, setidaknya hadirin rahmati Allah sekalian, ada 3 sikap kita terhadap kekayaan dunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah sebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru katsiran la'allakum tuflihun." Jika seandainya telah ditunaikan salat itu, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini, dan kemudian wabtaghu min fadlillah, maka cari kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru katsira, akan tetapi perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, karena itu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Artinya dengan kehidupan dunia ini, maka gapailah, tapi menggapainya, mencarinya, menuntutnya dengan cara yang baik dan halal pula. Yang kedua, hadirin rahmati Allah sekalian, kita gunakan kekayaan dunia ini, kita manfaatkan ia untuk sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul fasad. Maka carilah apa saja yang telah Allah berikan kepadamu, ad-darul akhirah, yaitu kampung akhirat. Perbanyak ibadah, perbanyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia ini. Jangan engkau abaikan keluargamu, jangan engkau abaikan apa yang telah Allah titipkan, amanahkan kepadamu, kekayaan alam yang luar biasa ini untuk negara kita. Maka manfaatkan ia, cari ia, jaga dan pelihara ia. Wa ahsin kama ahsanallah, maka indahkan, sempurnakanlah dia, indahkan ia, manfaatkan dengan baik. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah sekali-kali kamu menjadikan apa yang Allah berikan itu menjadi rusak. Engkau rusakkan setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, indahkan untuk kehidupanmu. Innallaha la yuhibbul fasad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan kerusakan di atas muka buminya ini. Hadirin mati Allah sekalian, yang ketiga, sikap kita terhadap kekayaan dunia ini, jangan sampai kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ungkapan yang sederhana hadirin rahmati Allah sekalian, akan tetapi banyak orang tidak mampu untuk melakukannya. Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita.
bukanlah sedikit banyaknya, akan tetapi apa yang Allah berikan, syukuri, nikmati, karena itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Allah akan berikan keberkahan yang besar terhadap apa yang Allah berikan itu, bertambah-tambah keberkahan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum, akan tetapi kalau engkau hidup dalam keadaan serakah, tidak kenal halal dan haram, semua ingin diraih, tamak dalam kehidupan kita, dan kemudian engkau kufuri, engkau lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Allah ingatkan kepada kita, sungguh bahwa azabku sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala gunakan, kalau dalam kaidah nahwu at-ta'kid, yang pertama Allah berikan kata-kata inna, penekanan yang pertama, dan kemudian Allah juga hadirkan lafaz la setelah perkataan syadid. La syadid artinya memang sungguh-sungguh benar azab Allah itu adalah sangatlah pedih. Hadirin mati Allah sekalian, tanda sayang Allah kepada kita. Allah ingatkan kepada kita bahwa setiap apapun yang ada kita miliki di dunia ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم واعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.